Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi tentang produktivitas primer perairan berdasarkan intensitas cahaya yang dibuat oleh saya sendiri, yaitu Laili Rahma Ardila dengan NIM 2003511000027. Materi pertama yang telah saya review yaitu tentang studi tentang produktivitas primer berdasarkan distribusi nutrien dan intensitas cahaya di perairan Selat Badung, Bali. Perairan Selat Badung merupakan salah satu perairan yang membawa massa air yang mengandung klorofil, di mana sebaran klorofil dan nutrien tersebut sangat berkaitan erat dengan intensitas cahaya yang berfungsi untuk menghasilkan produktivitas primer dan memiliki kandungan klorofil A perairan. Pada kondisi ini, massa air tersebut mempunyai kandungan tingkat salinitas tinggi, suhu rendah, dan kaya nutrien, sehingga akan berdampak pada kondisi tingkat kesuburan perairan. Adanya intensitas cahaya di perairan Selat Badung menunjukkan keterkaitan dengan dinamika konsentrasi klorofil di perairan tersebut, di mana tingkat intensitas cahaya tertinggi berada pada konsentrasi 168,73 W per M kuadrat, sedangkan dengan nilai intensitas cahaya terendah berada pada konsentrasi 262,01 W per M kuadrat, dan intensitas cahaya tersebut akan menyebabkan klorofil dapat melakukan proses fotosintesis secara efektif. Proses terjadinya intensitas cahaya pada produktivitas primer ini juga terdapat pada daerah yang overlay, di mana dapat terjadi karena adanya nilai klorofil tinggi dengan nilai intensitas cahaya tinggi yang menunjukkan cahaya dapat masuk ke dalam perairan tersebut, khususnya di daerah dengan tingkat intensitas cahaya sebesar 280,58 W per M kuadrat, dan hal tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara intensitas cahaya dengan produktivitas primer bila didukung oleh adanya kandungan klorofil A yang tinggi. Perairan Badung juga memiliki kandungan produktivitas primer klorofil A dengan nilai konsentrasi tinggi pada nilai 0,962 mg per liter karena mengalami proses fotosintesis yang efektif, sedangkan konsentrasi rendah pada nilai 0,0119 karena berkurangnya pengaruh masuknya zat hara, sehingga berpengaruh terhadap penurunan konsentrasi klorofil A miligram per liter, dan perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya kandungan klorofil A yang diakibatkan oleh perbedaan intensitas cahaya serta konsentrasi nutrien. Bahkan adanya perbedaan tingkat konsentrasi produktivitas primer juga dapat terjadi karena adanya arus kuat pada saat penelitian berlangsung, dan dapat disimpulkan bahwa kondisi persebaran klorofil A di Selat Badung dipengaruhi oleh faktor fisika seperti adanya arus serta intensitas cahaya. Metode penelitian. Metode pengambilan data produktivitas primer pada permukaan laut dapat dilakukan dengan pengambilan sampel air, kemudian dilakukan analisa laboratorium untuk mendapatkan nilai konsentrasinya. Sedangkan nilai intensitas cahaya dapat diperoleh dengan menggunakan lookmeter maupun data parameter lingkungan seperti suhu, salinitas, dan DO. Dilakukan pengukuran pada permukaan air dengan menggunakan water quality checker atau WQC. Data pengukuran intensitas cahaya dapat diperoleh secara langsung dengan pengambilan sampel air di permukaan dan akan dilakukan analisa statistik untuk mengetahui hubungan parameter produktivitas primer dengan intensitas cahaya. Materi yang kedua yakni hubungan produktivitas primer fitoplankton dengan ketersediaan unsur hara dan intensitas cahaya di perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Teluk Kendari merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya perairan cukup besar, terutama sebagai habitat bagi sejumlah organisme yang ada di dalam wilayah tersebut. Bahkan Teluk Kendari juga berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja jika terjadinya tingkat kekeruhan pada kondisi perairan yang diakibatkan kegiatan masyarakat seperti beban masukan baik yang berasal dari hasil aktivitas manusia maupun dari berbagai sistem aliran sungai, dan berdampak pada kualitas maupun produktivitas primer perairan. Nilai produktivitas primer perairan yang didapat dari penelitian di Teluk Kendari berkisar antara 10,16 sampai 35,94 mg C per meter kubik per 4 jam, dengan adanya besaran nilai intensitas cahaya matahari yang mencapai permukaan laut berbeda-beda setiap waktu. Intensitas cahaya yang mempengaruhi produktivitas primer perairan Teluk Kendari mencapai bagian atas permukaan air dan mengikuti pola harian, yakni mengalami peningkatan di pagi hari, mencapai puncak di siang hari, dan akan menurun pada sore hari, di mana intensitas cahaya dipengaruhi karena kondisi awan serta dipengaruhi karena adanya perbedaan lokasi di bumi. Produktivitas primer dan intensitas cahaya di Teluk Kendari memiliki hubungan yang kemudian dianalisis menggunakan regresi kuadratik, dan kisaran intensitas cahaya optimum bagi produktivitas primer dapat diduga melalui pola NPP dengan intensitas cahaya optimum sebesar 25,66 sampai 27,24
KKUX dengan nilai NPP sebesar 30,40 sampai 30,63 mg/c per m kubik per 4 jam. Berdasarkan persamaan hubungan NPP dengan intensitas cahaya dapat dihitung nilai produktivitas primer yang kemudian akan membentuk pola kuadratik, di mana setiap peningkatan intensitas cahaya matahari akan selalu diikuti dengan peningkatan nilai NPP pada setiap titik optimum. Jika intensitas cahaya berada di atas optimum, maka termasuk cahaya penghambat, sedangkan jika berada di bawah intensitas cahaya optimum, termasuk cahaya pembatas. Metode penelitian. Pengukuran produktivitas primer fitoplankton dilakukan dengan menggunakan metode botol gelap dengan prinsip kerja mengukur perubahan kandungan oksigen dalam botol terang dan botol gelap yang berisi sampel air. Setelah itu dilakukan inkubasi pada kedalaman perairan dengan menggunakan 3 botol oksigen berukuran 250 KO dengan perincian 1 botol terang, 1 botol gelap, serta 1 botol awal. Pengambilan sampel air di Teluk Kendari dilakukan dengan menggunakan Van Down Water Sampler, kemudian ke dalam botol inkubasi dalam botol awal. Materi yang ketiga yakni tentang dampak budidaya keramba jaring apung terhadap produktivitas primer di perairan Waduk Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Waduk merupakan suatu genangan air yang dapat terbentuk secara alami maupun buatan dengan cara membendung aliran sungai dan dapat dimanfaatkan menjadi tempat pembudidayaan ikan di perairan darat. Contohnya Waduk Dharma yang terletak di Kabupaten Kuningan dengan luas genangan 420 ha. Waduk Dharma ini memiliki kandungan produktivitas primer dengan nilai sebesar rata-rata 575,24 mg/c per meter kubik per hari sampai 195,52 mg/c per meter kubik per hari, bahwa produktivitas primer dikategorikan dalam perairan yang mesotrofik sehingga perairan Waduk Dharma masih tergolong baik untuk kegiatan perikanan. Tingginya nilai produktivitas primer dipengaruhi oleh adanya cahaya matahari yang digunakan oleh fitoplankton untuk proses fotosintesis, di mana nilai produktivitas tertinggi tidak terjadi pada permukaan dikarenakan adanya fotoinhibisi sehingga fitoplankton mencari daerah dengan intensitas cahaya optimum untuk melakukan fotosintesis. Pada saat proses fotosintesis, fitoplankton menyerap cahaya matahari dan karbon dioksida sebagai bahan baku fotosintesis yang menghasilkan oksigen, dan oksigen tersebut sangat penting bagi kehidupan organisme akuatik lainnya, di mana nilai produktivitas primer terendah terjadi pada kedalaman kompensasi, di mana intensitas cahaya matahari 1% dari intensitas cahaya permukaan. Kegiatan keramba jaring apung di perairan Waduk Dharma telah mengindikasikan dampaknya dalam peningkatan produktivitas primer di perairan tersebut, dan adanya produktivitas primer tersebut memberikan dampak bagus untuk perairan waduk tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survei dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, sedangkan penelitian dampak kegiatan budidaya keramba jaring apung terhadap produktivitas primer di perairan Waduk Dharma dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berikut merupakan sumber pustaka yang saya gunakan untuk mereview materi yang telah saya paparkan tadi. Sekian pemaparan materi atau review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.